Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Yurawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan dialog yang tentunya informatif dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, bagi Anda orang tua yang memiliki anak kecil, upaya apa saja tentu dilakukan agar anak tetap dalam kondisi sehat. Namun faktanya saat ini sedang marak anak-anak yang sakit, flu atau pilek dan juga tentunya disertai batuk. Ketika sang anak flu dan batuk tentu membuat orang tua khawatir. Lalu apa sebenarnya yang menjadi penyebab anak sakit flu dan batuk dan tentunya bagaimana mencegah dan juga mengobatinya? Hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Dr. Lingga Pradipta, spesialis anak. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi Mbak Linda. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Linda. Iya. Terima kasih sekali lagi Dr. Lingga sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV menyempatkan waktunya, dan tentunya hari ini Dok kita akan mengangkat tema flu dan batuk pada anak. Kira-kira Dok, ketika anak-anak ini akan mendapatkan flu dan batuk, gejala-gejala sebelumnya itu seperti apa sih Dok? Ya, sebelumnya harus saya sampaikan bahwa batuk ini adalah suatu proses mekanisme normal ya. Mekanisme normal tubuh bila ada benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, bisa oleh karena debu misalkan Mbak Linda, ataupun karena polutan ya, misalnya juga karena infeksi, bakteri dan sebagainya. Jadi memang karena ini suatu proses normal, biasanya gejala-gejalanya bisa saja terjadi tiba-tiba ataupun ada gejala sebelumnya, misalkan demam. Ya, bisa juga seperti flu atau pilek, itu juga merupakan salah satu gejala dan tanda. Namun untuk kelanjutannya memang harus dievaluasi lebih lagi karena anak-anak bervariasi, jadi usianya berdasarkan usianya juga, jadi memang harus dilihat apa saja gejala-gejala sebelum anak batuk. Iya, jadi polutan seperti itu Dok yang menjadi salah satu penyebab terjadinya flu dan batuk. Apakah anak-anak lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa, Dok? Betul, jadi memang terutama untuk anak-anak usia kurang dari 2 tahun, memang imunitasnya masih belum sempurna, organ-organnya juga masih banyak yang belum matang atau belum sempurna, jadi lebih rentan terhadap adanya paparan benda asing, ya, misalnya polusi dan sebagainya, dan juga lebih rentan terhadap infeksi. Namun ini semua bisa kita cegah bila orang tua mendampingi dengan baik, menjaga kebersihan dan sebagainya. Ya, tentunya bagi orang tua, apalagi orang tua baru ya Dok, melihat anaknya yang flu ataupun pilek, apa sih tips-tips Dok yang bisa dibagikan untuk para orang tua mungkin yang panik anaknya terkena flu dan batuk? Silahkan Dok. Ya, untuk tipsnya dari gejalanya kita lihat. Bila anak tersebut tidak ada gejala sebelumnya, tidak ada demam, tiba-tiba batuk, perlu kita lihat, kita evaluasi apa yang membuat anak tiba-tiba batuk. Misalkan karena tersedak, ya, misalnya karena di daerah sekitar banyak sekali debu, anak jadi menghirup debu lebih sering, akhirnya tersedak di saluran pernapasannya, jadi gampang batuk. Ya, usahakan menggunakan masker ya, dan kebersihan rumah juga harus dilihat dan dijaga. Kalau misalkan ada sebelumnya ada gejala, misalnya anak ada demam, apalagi terutama misalnya kontak dengan anak yang seusianya atau orang dewasa yang menderita batuk, pilek, nah itu diupayakan untuk menggunakan masker, ataupun bisa bila anak kita sendiri justru malah sedang flu ataupun batuk, kita berikan edukasi ke anak bila sudah cukup ya umurnya, edukasi untuk etika batuk. Itu penting. Jadi tentunya menjaga kebersihan dan juga tentunya salah satu pencegahnya adalah menggunakan masker ya Dok, agar tidak terjadi penularan. Kalau dari flu dan batuk ini sendiri Dok, yang mana sih duluan muncul Dok, flu atau batuk Dok pada anak-anak ini? Ya, untuk duluannya tidak bisa kita pastikan ya. Bisa saja terjadi secara simultan, baik bersamaan artinya. Bisa juga terlebih dahulu flu dulu atau batuk dulu, tergantung penyebabnya.
Karena kalau flu ataupun anak sering beringus juga bisa jadi mungkin Iya. anak tersebut menderita alergi, ada alergi-alergi tertentu, misalnya karena makanan atau apapun yang menyebabkan dia jauh lebih sering berlendir. Itu bisa jadi karena alergi. Jadi harus dicari tahu penyebabnya. Ya, jadi tentunya harus dikonsultasikan dengan Betul. para ahli seperti dokter Iya. seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk flu dan pilek sendiri dok, apakah selalu disertai dengan batuk dok? Ya, umumnya bila produksi lendir itu jauh lebih meningkat, terutama tadi saya sudah sebutkan pada anak-anak yang memang ada riwayat alergi, jadi produksi lendirnya itu jadi lebih banyak. Ya, lendir itu pasti akan selalu diproduksi di saluran pernafasan, namun dalam jumlah yang cukup. Ya. Nah, namun bila pada anak-anak tertentu, contohnya anak yang dengan riwayat alergi atau bakat alergi, jadi produksi lendir jauh lebih meningkat dan itu mengganggu saluran pernafasan, maka rangsang batuk itu akan timbul. Makanya saya bilang itu merupakan proses mekanisme pertahanan tubuh. Jadi tubuh akan berusaha mengeluarkan apapun yang menghalangi saluran nafas. Salah satunya dengan batuk. Iya, jadi lendir tadi apabila berlebihan bisa menyebabkan hidung tersumbat tentunya dok. Bisa. Nah, tentunya bagi para orang tua di luar sana, apa sih tips dok yang bisa diberikan kepada para orang tua untuk anak-anak yang hidungnya tersumbat dok? Ya, untuk anak-anak yang hidungnya tersumbat, bila penyebabnya oleh karena alergi, prinsipnya adalah avoidance atau menjauhi penyebab yaitu alergen tersebut ya. Iya. Nah, terus kalau penyebabnya bukan karena alergi, misalnya karena cuaca ya, cuaca dingin, jadinya lebih sering pilek ataupun hidung tersumbat, bisa menggunakan uap hangat. Uap hangat? Iya, jadi orang tua bisa menyiapkan wadah yang berisikan air hangat, lalu kita dekatkan anak kita untuk bernafas dekat dengan uap tersebut, namun hati-hati ya karena panas, jadi harus hati-hati, jadi jarak harus diperhatikan. Nah, uap hangat itu akan membantu melebarkan saluran pernafasan sehingga anak bisa lebih lega. Dan yang kedua, bisa juga kita berikan bila anak usianya lebih dari 6 bulan, itu udah boleh konsumsi air putih. Konsumsi air putih. Air putih kita berikan yang hangat, itu juga membantu untuk bernafas lebih lega. Untuk uap air tadi dok, apakah ada kandungan-kandungan tertentu yang bisa dimasukkan ke dalamnya atau hanya cukup air saja dok? Ya, hanya cukup air saja. Jadi cukup sederhana. Cukup sederhana. Untuk semua penjaga bisa di rumah lakukan hal tersebut untuk membantu anak bernafas lebih lega ya, tanpa obat-obatan itu toh. Iya. Nah, terus bila cuaca dingin, maka boleh menggunakan baju yang lebih hangat. Iya. Kita berikan anak kita baju yang agak sedikit lebih tebal, namun bila anak tidak demam ya, jadi membantu untuk menghangatkan tubuhnya juga. Iya. Tadi salah satunya jika anak tidak demam, apakah kalau flu dan batuk ini juga biasa disertai demam dok? Bisa, bisa saja. Dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dok? Ya, demam itu juga salah satunya adalah mekanisme pertahanan tubuh loh Mbak Linda. Iya. Ya. Misalnya anak mengalami dehidrasi, tubuh akan merespon dengan kenaikan suhu tubuh ya. Iya. Terus bila terjadi suatu peradangan belum tentu infeksi. Peradangan misalnya radang tenggorokan. Nah, Iya. itu juga suhu tubuh akan meningkat, jadi demam ya. Terus apa yang bisa terjadi kalau radang? Misalnya di tenggorokan, jadi produksi lendir juga jauh lebih banyak. Akhirnya apa? Menimbulkan respon rangsang batuk. Iya. Nah, terus yang ketiga karena infeksi. Nah, misalnya ada infeksi saluran pernafasan bagian atas contohnya. Itu juga bisa menimbulkan demam. Nah, tentunya demam ini tidak nyaman untuk di anak-anak. Tapi para orang tua dan penjaga tidak perlu khawatir bahwa demam adalah mekanisme yang pertahanan tubuh yang normal dan bisa diturunkan juga dengan cara-cara tertentu. Salah satunya minum air putih yang cukup. Bila usianya kurang dari 6 bulan, bisa bantu dengan kompres di lipatan tubuh, di ketiak. Nah, terus untuk anak yang lebih besar, minum itu air putih itu memang dianjurkan karena itu mampu menurunkan suhu tubuh. Iya, tentunya banyak sekali tadi tips-tips yang sudah dibagikan oleh Dokter Lingga, tentunya kepada para orang tua yang mungkin anaknya mengalami flu dan batuk seperti itu ya dok. Ya dok, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV.
Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dokter Lingga membahas mengenai penyakit flu dan batuk pada anak ya dok. Nah dok, kalau kita berbicara mengenai batuk, ada batuk berlendir dan juga ada batuk yang kering dok. Seperti apa sebenarnya ciri-cirinya dan juga yang mana yang lebih berbahaya dok? Silahkan. Ya, kalau batuk kering itu umumnya ya, biasanya ya, namun tidak selalu disebabkan oleh karena alergi. Bisa juga karena suhu ya yang terlalu dingin atau terlalu panas menimbulkan rangsang batuk. Nah, rangsang batuk itu kan akan timbul. Nah, sehingga kemungkinan dari saluran pernafasan anak tersebut kering sehingga muncul rangsang batuk. Namun kalau batuk berlendir umumnya biasanya karena satu produksi lendirnya berlebih, bisa juga karena alergi sehingga produksi lendir berlebih, dan yang terakhir itu karena infeksi, bisa karena infeksi virus ataupun bakteri. Kalau untuk mana yang lebih parah atau lebih mengkhawatirkan, dua-duanya sebenarnya ya, tapi kita lihat dari batas waktunya, selama apa anak batuk. Bila sudah mendapatkan pengobatan namun tidak kunjung sembuh, ataupun sudah 2 minggu, itu merupakan tanda bahaya. Jadi kita harus hati-hati. Orang tua harus segera membawa ke dokter untuk diperiksakan. Ya, jadi buat para orang tua di luar sana, buat yang mungkin anaknya sudah batuk lebih dari 2 minggu ya dok, ini sebaiknya segera dibawa dikonsultasikan kepada dokter seperti itu. Nah dok, apakah jika misalnya anak memiliki radang di dalam mulut, apakah itu juga berpengaruh terhadap kemudian munculnya flu dan batuk dok? Betul. Jadi radang di dalam mulut itu berarti adanya peradangan di saluran pernafasan bagian atas, ya, itu dapat memicu rangsang batuk juga. Terus apakah bisa menjadi suatu infeksi? Bisa. Jadi peradangan itu kan artinya ada celah ya, celah tempat masuk dari organ tersebut yang terbuka, sehingga di daerah mulut dan saluran pernafasan itu tetap ada bakteri flora normal. Nah, bila imunitas sedang turun, anak tersebut banyak aktivitasnya misalkan, ya bisa masuk bakterinya dan bisa menginfeksi. Jadi artinya ya kita tetap perlu waspada. Bila anak ada keluhan demam disertai dengan batuk dan sudah mendapatkan penanganan awal di rumah namun tidak kunjung sembuh, maka sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, kalau misalnya peradangan sendiri ini dok, itu terjadi karena apa? Peradangan, contohnya misalnya anak ada aktivitas ya, nah, saya contohkan misalkan dia bernyanyi, sehingga di saluran nafas atas itu terjadi luka misalnya nih ya, luka terbuka atau anak mengkonsumsi makanan tertentu yang sifatnya mengiritasi, contohnya makanan yang terlalu manis. Ya, bisa juga yang terlalu asam atau pedas seperti itu. Nah, akhirnya terdapat luka terbuka yang kecil, itu bisa menimbulkan radang. Nah, radang suhu tubuh akan meningkat biasanya, ya tidak selalu. Dan disitulah peran bakteri. Akhirnya karena ada tempat terbuka, maka bakteri ataupun virus bisa masuk dan menginfeksi. Ya. Nah dok, selain radang di mulut tadi, kabarnya kalau misalnya ada lidah di jamur anak, ini juga bisa menyebabkan flu dan batuk. Ini apakah benar atau tidak dok? Ya, kalau jamur itu di daerah mulut lebih berhubungan ke menjaga kebersihan mulut. Ya, jadi memang cukup banyak saya temui ya anak-anak yang kebersihan mulutnya masih belum terlalu diperhatikan, mungkin karena ketidaktahuan orang tua. Jadi ada yang saya dapatkan ini usia 2 bulan sudah ada jamur di sekitaran mulut ya, lidah ataupun di bibir. Saya tanyakan ke orang tuanya,
dibersihkan atau tidak, karena dia tidak tahu ternyata. Iya. Ternyata masih banyak orang tua atau penjaga yang tidak mengetahui bahwa kebersihan mulut anak itu sudah harus diperhatikan sejak bayi lahir. Sejak bayi lahir ya, Betul, Dok? jadi sisa susu yang diberikan itu apabila tidak dibersihkan akan menimbulkan pertumbuhan, bisa karena jamur nanti tumbuh di situ ataupun jenis lainnya. Nah, itu yang bisa menimbulkan demam juga. Terus bayi yang rangsang batuknya belum muncul jadi bisa batuk seperti itu. Iya, jadi tentunya kebersihan bayi, baik itu betul. di mulut, itu harus diperhatikan sejak Iya, lahir ya, iya. Dok. Nah, Dok, kalau misalnya bayi yang di bawah umur 1 tahun ini kemudian terkena flu dan batuk, bagaimana kemudian posisi tidur yang baik agar bayi ini bisa tertidur seperti itu, Dok? Ya, karena usia-usia seperti yang Mbak Linda sebutkan ya, kurang dari 1 tahun, itu belum mampu mengeluarkan lendir, toh. Betul. Nah, jadi posisi-posisi anak yang produksi lendirnya sedang berlebih oleh karena hal-hal tersebut tadi, bisa kita berikan posisi miring kanan, miring kiri. Tujuannya apa? Agar lendir yang diproduksi tidak tersedak bila posisi anak atau bayi itu terlentang. Jadi kan lendir itu akan mengikuti gravitasi ya. Iya. Nah, kalau kita posisikan miring kiri atau miring kanan lebih sering, maka lendir akan keluar lewat celah mulut sehingga membantu anak atau bayi jadi tidak tersedak dan lebih aman juga. Iya, itu tadi tipsnya ya, Dok. Iya. Ini bayinya bisa ditidurkan ke kiri ataupun ke kanan, Iya. seperti itu. Nah, Dok, kalau misalnya kita berbicara mengenai anak di bawah umur 1 tahun, tentunya pengobatan flu dan batuknya berbeda dengan anak-anak di atas umur 1 tahun. Itu seperti apa pengobatannya, Dok? Iya, biasanya yang paling sering dikeluhkan sama penjaga atau orang tua itu, "Dok, anak saya kalau tidur bunyinya grok-grok," Iya, kayak gitu. Itu berarti batuk ya, Dok ya, gitu kan? Ya, padahal sebenarnya untuk usia kurang dari 1 tahun, apalagi kurang dari 1 bulan itu produksi lendir memang normal ya. Iya. Nah, karena posisi tadi pada saat tidur sehingga terdengar suara grok-grok ya, atau terlihat anak seperti muntah atau batuk seperti itu ya, karena sebenarnya menutup saluran pernafasan. Makanya penting posisinya kita ganti-ganti, Iya. kiri kanan. Nah, itu penanganannya untuk anak kurang dari 1 tahun, apalagi kurang dari 1 bulan, itu tidak perlu penanganan khusus sebetulnya. Tidak perlu diobati seperti itu, Dok? Ya, tergantung dari penyebabnya. Namun bila anak batuk disertai dengan sesak, ya, demam tinggi, kesulitan bernafas, tidak mau tidak mau minum, misalnya bayi ya kurang dari 6 bulan tidak mau minum, ya itu tanda bahaya. Jadi kita bawa ke fasilitas kesehatan. Iya. Namun umumnya tidak perlu penanganan asalkan tidak ada gejala-gejala seperti tadi yang saya sebutkan. Iya, namun pada umumnya, Dok, untuk para orang tua di luar sana ya, masih minim edukasi, masih menganggap bahwa untuk anak di 1 tahun ini masih perlu dicarikan obat. Ini mungkin bisa diedukasi sedikit, Dok, kepada para orang tua di luar sana. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk para penjaga dan para orang tua, kenali tanda bahaya yang anak dengan batuk. Misalkan ya, anak dengan demam, suhu lebih dari 38 derajat Celcius, anak jadi malas minum ataupun malas makan, penurunan nafsu makan, serta nyeri pada saat batuk di daerah dada, atau anak adanya warna kebiruan atau pucat di sekitaran bibir dan ujung kuku, itu merupakan tanda bahaya. Atau bahkan bila lebih lanjut, ada juga yang bisa sampai dengan batuk berdarah. Nah, tanda-tanda ini bila ditemukan di anak, maka segera dibawa ke rumah sakit atau kunjungi dokter untuk diperiksakan langsung dan diberikan tata laksana sebelum terlambat. Ya. Terima kasih banyak Dr. Lingga, edukasinya kepada para orang tua. Kita masih akan berbincang banyak mengenai flu dan batuk pada anak. Namun jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready,
Cukup pilih tombol menu pada remote TV, kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih akan membahas banyak mengenai flu dan batuk pada anak. Sekarang kita tadi sudah membahas mengenai pengobatan untuk flu dan batuk di bawah umur 1 tahun. Nah dok, bagaimana kemudian pengobatan flu dan batuk untuk anak-anak yang umurnya di atas 1 tahun dok, silahkan. Ya, untuk anak yang jauh lebih besar, di sini saya berbicara usia kurang lebih dari 5 tahun ya, misalkan. Ya memang obat-obatan ada yang dijual bebas dan itu bisa dibeli. Namun batuk sendiri tetap saya pesankan harus dicari tahu penyebabnya. Oleh karena apa? Nah, untuk obat-obatan sendiri yang dijual itu biasanya adalah obat-obat pengencer dahak atau lendir, sehingga anak jadi lebih gampang mengeluarkan lendirnya ya atau dahaknya. Nah, namun obat-obatan tersebut tetap harus di dalam bawah pengawasan seharusnya. Dan masih banyak orang tua yang menggunakan obat antibiotik misalnya ya, jadi batuk dibelikan antibiotik, diberikan sendiri tanpa pengawasan dokter misalkan. Itu bagaimana, seperti apa sebenarnya itu dok? Ya itu adalah salah satu hal yang salah. Hal yang salah? Iya betul, hal yang salah dan perlu dikoreksi ya. Di sini ya melalui acara ini saya tekankan bahwa tidak semua batuk memerlukan antibiotik. Ada tandanya dan ada pemeriksaan yang memang harus diperiksakan dan dilihat oleh dokter. Dan antibiotik itu diberikan oleh dokter dengan pengawasan. Nah, jadi tidak semua batuk itu memerlukan obat-obatan dan tidak semua batuk memerlukan obat untuk lendir itu sendiri ya, obat batuknya. Dan tidak semua batuk juga memerlukan antibiotik. Apa dampaknya dok jika misalnya anak-anak setiap kali batuk diberikan antibiotik dok? Ya. Dampaknya tentunya jangka panjangnya akan terjadi kekebalan pada bakteri itu sendiri karena pengobatan yang tidak tepat. Jadi antibiotik yang diberikan belum tentu tepat untuk infeksinya ya. Jadi bakterinya bisa menjadi kebal dan penggunaan waktunya juga. Banyak orang tua kan yang belum tahu menggunakan antibiotik makanya perlu pengawasan, sehingga apabila penggunaan antibiotik tiba-tiba di stop, misalnya baru 1 atau 2 hari tiba-tiba di stop, maka itu bakteri bisa kebal dan penanganan lanjutannya misalnya anak suatu saat terserang batuk lagi atau sesak membutuhkan penanganan dengan pemberian antibiotik bisa saja semakin sulit diobati. Semakin sulit untuk jangka panjangnya ke depan ya dok ya. Oke dok, tadi sempat dokter bilang juga bahwa kalau misalnya batuk anak ini sudah lebih dari 2 minggu bisa bahkan sampai batuk berdarah. Selain batuk berdarah dok, apakah bisa merembes ke penyakit lain dok? Ya, bisa saja Mbak Linda. Jadi batuk yang lebih dari 2 minggu, nah umumnya ini sudah suatu tanda bahaya. Jadi perlu segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan karena batuk yang lebih dari 2 minggu ini salah satu merupakan gejala dari TBC. TBC? Iya, batuk berdarah, berat badan anak tidak naik dalam waktu 2 bulan terakhir, ada demam lebih dari 2 minggu, terutama apabila anak sampai dengan sesak. Ya, ini jadi merupakan tanda bahaya mengingat penyakit TBC ini angka kejadiannya di Indonesia itu masih tinggi dan masih 10 besar penyakit tersering ya. Jadi perlu perhatian, jangan disimpan-simpan di rumah, jangan kita obati sendiri. Bila ada gejala-gejala tersebut segera dibawa. Tentunya bahaya yang mengintai itu sangat besar ya dok, terutama kepada anak-anak yang rentan. Seperti tadi kita singgung juga sedikit bahwa anak-anak ini lebih rentan terkena penyakit seperti itu dok. Kalau dari dokter sendiri adakah tips-tips untuk para orang tua agar anak-anaknya ini bisa tidak rentan sakit seperti itu dok? Ya, untuk para orang tua dimohon untuk melihat berat badannya anak, kenaikan berat badannya anak. Kenapa di sini perlu? Karena kenaikan berat badan anak itu perlu dipantau untuk melihat di mana status gizi anak. Apa perlunya status gizi anak dilihat? Untuk dilihat juga anak yang gizinya kurang atau bahkan gizi buruk itu imunitasnya rendah. Jadi perlu dilihat status gizi anak. Lalu
prokes ya. Prokes itu jadi tetap perlu diperhatikan setiap harinya, mengingat ini masih masa pandemi juga ya, baru pandemi corona. Dan dilihat apabila anak memiliki keluhan-keluhan tersebut, dikenali tanda bahayanya, maka segera dibawa ke rumah sakit. Dan makan makanan yang bergizi. Makan ini tidak harus kuantitasnya jadi banyak seperti itu, malah justru lebih ke kualitasnya, apa yang dimakan oleh anak. Boleh mengkonsumsi multivitamin sebagai tambahan, olahraga teratur, dan juga tentunya untuk para orang tua dilihat perkembangan anak juga. Gitu. Baik dok, jika misalnya para orang tua kemudian membawa anaknya untuk berkonsultasi mungkin di rumah sakit, apakah selalu ditimbang dan apakah berat badan anak ini juga menjadi salah satu faktor untuk penentuan penyakitnya dok? Silakan. Iya, untuk anak yang berkunjung ke fasilitas kesehatan wajib hukumnya ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya, bahkan diukur juga lingkar kepalanya. Jadi untuk menentukan status gizi anak dan juga dilihat perkembangannya. Nah, mengenai penyakit-penyakit yang berhubungan tentunya banyak sekali. Banyak penyakit yang berhubungan dengan status gizi anak. Jadi oleh karena apa? Oleh karena imunitas yang terbentuk di tubuh anak itu akan baik bila status gizi anak itu dalam kondisi yang normal. Ya. Bila kondisi gizinya kurang, itu rentan sekali, imunitasnya rendah, mudah terserang penyakit, baik itu bakteri, virus, jamur ataupun parasit. Iya dok, kalau kita berbicara sekarang ini kita berada di tengah pandemi walaupun situasi terus membaik ya dok. Jika kita berbicara mengenai flu dan batuk, ini juga agak sedikit mirip dengan ciri ataupun gejala COVID-19. Bagaimana kemudian para orang tua bisa membedakannya dok? Ya, tentunya hingga saat ini memang virus corona ini terus bermutasi ya. Nah, memang terakhir itu yang dicatatkan bahwa lebih gampang atau lebih infeksius, namun angka mortalitasnya dan morbiditasnya semakin rendah. Artinya kondisi parah itu semakin rendah. Mutasi virus itu bila terus berlangsung maka keparahan yang terjadi itu juga akan semakin rendah. Artinya memang gampang menginfeksi namun tidak sampai ke kondisi yang parah gitu. Untuk membedakannya memang tidak mudah ya, karena gejalanya mirip-mirip. Demam juga, batuk juga, pilek juga. Jadi lebih ditekankan di sini bahwa tetap prokes, gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan juga makan makanan yang baik. Iya dok, seperti itu. Jadi memang sulit dibedakan ya dok antara flu dan pilek biasa dengan COVID-19. Namun apakah anak-anak ini lebih rentan terkena COVID dok? Dengan adanya flu dan batuk ini? Baik, untuk usia anak sejauh ini tidak lebih tinggi daripada usia dewasa ya, lebih dari 18 tahun. Namun mengingat kondisi anak ini imunitasnya masih belum sempurna seperti usia dewasa, ya otomatis lebih mudah terkena bila tidak dijaga. Namun bila kita menjaga kondisi kesehatannya, status gizinya, penyakit ini bisa kita turunkan angka kejadiannya, dan juga anak-anak jauh lebih terlindungi, orang tua merasa nyaman. Ya, terakhir mungkin Dokter Lingga, mungkin himbauannya dan juga pesan-pesan kepada orang tua agar anaknya selalu sehat, terhindar tentunya dari penyakit flu dan batuk. Silahkan dok. Ya, pesan saya untuk penjaga dan orang tua di rumah, untuk anak yang mengalami batuk tiba-tiba boleh diberikan penanganan awal ya. Penanganan awalnya bisa diberikan uap yang hangat, diberikan untuk dihirup oleh anak, membantu untuk bernafas lebih lega. Gunakan pakaian yang lebih tebal bila kondisi cuaca dingin. Terus bila anak batuk terus-menerus tidak kunjung berhenti, jangan ditahan untuk segera bawa ke fasilitas kesehatan. Apabila batuk sudah lebih dari 2 minggu, itu juga merupakan tanda bahaya. Lihat apakah berat badan anak cenderung tetap atau tidak mau naik. Bahkan bila sampai dengan batuk berdarah, segera kunjungi ke rumah sakit.
Ya, itu tadi pesan-pesan dari Dokter Lingga. Terima kasih banyak sekali lagi dok sudah berbagi bersama dengan para orang tua di Studio Kompas TV. Tadi salah satunya adalah lihat gejalanya dan juga jika batuk lebih dari 2 minggu ini segera bawa ke fasilitas kesehatan seperti itu dok. Dan juga tadi perbincangan kita sangat seru dan juga menarik dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun tentunya kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.